Jadi, stres mark bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan karena semua ada solusinya dan bisa diminimalisasi dengan melakukan pencegahan lebih awal, melakukan treatment lebih awal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Stretch mark merupakan momok sekali bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan ataupun remaja wanita karena ini sangat mengganggu sekali penampilan. Biasanya hal ini disebabkan ataupun muncul karena berat badan yang bertambah secara signifikan dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa terjadi di bagian paha, bagian perut, ada kadang di lipatan lengan, dan kemudian di tempat-tempat lainnya yang biasanya tempat-tempatnya tertutupi. Biasanya kalau pada ibu hamil ada rentang normal kenaikan berat badan selama masa kehamilan. Ketika kenaikan berat badan lebih daripada rentang normal tersebut dan naik dengan sangat cepat, biasanya stretch mark tersebut akan semakin menumpuk. Misalnya nih, untuk ibu-ibu yang berat badannya normal, biasanya disarankan kenaikan berat badan selama masa kehamilan yaitu 11-15 kilo. Jika rentang tersebut dilewati, maka kemungkinan terjadinya stretch mark akan lebih besar. Kenapa bisa muncul stretch mark? Logikanya seperti ini. Ketika kulit meregang, maka bagian dalam daripada kulit yaitu lapisan dermis akan naik ke atas sehingga timbullah lekukan yang dinamakan dengan stretch mark. Hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya elastisitas daripada kulit kita dan kurangnya kelembapan daripada kulit tersebut. Perlu kita ketahui bahwa stretch mark bukan hanya dialami oleh wanita hamil saja atau orang-orang yang obesitas, tapi juga dialami oleh binaragawan atau orang yang menderita gangguan hormon. Selanjutnya, bagaimana melakukan pencegahan terhadap stretch mark tersebut? Yang pasti yang pertama kita melakukan diet yang seimbang. Diet di sini adalah mengatur pola makan, yaitu kita mengkonsumsi pola makan yang sehat di waktu yang tepat juga. Kemudian minum air yang cukup, ini sangat-sangat membantu. Dan yang ketiga, jaga atur berat badan supaya tidak naik terlalu signifikan. Dan yang keempat, kita menggunakan produk-produk atau krim yang mengandung moisturizer sehingga elastisitas kulit kita akan lebih optimal. Kalau ditanyakan stretch mark ini bisa hilang atau enggak ya gitu. Jadi pada dasarnya stretch mark itu sudah terbentuk scar ataupun lekukan pada kulit. Jadi kalau untuk hilang sempurna biasanya kansnya lebih kecil. Jika kita lakukan perawatan ataupun melakukan treatment, setidaknya stretch mark ini bisa memudar cukup signifikan. Stretch mark ini sendiri biasanya mengalami dua fase, yaitu fase pertama biasanya adanya rasa gatal, warnanya merah, merah muda ataupun keunguan, dan kemudian fase kedua biasanya sudah mulai timbul lekukan dan warnanya menjadi lebih putih. Hal ini disebabkan yang tadinya pembuluh darah tersebut aktif berada di permukaan dan selanjutnya pada fase kedua dia mengalami penyempitan dan sudah turun ke bagian bawah sehingga timbullah warna putih tersebut. Jika kita ingin melakukan treatment stretch mark, pada fase awal ini hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal. Treatment yang sebaiknya dilakukan pada fase awal yaitu menggunakan laser V-beam. Jadi di sini bisa mematikan pembuluh darah yang aktif yang ada di permukaan pada saat fase awal seperti yang terdapat di dalam jurnal dari Arkana di dalam Indian Dermatology Journal tahun 2019. Sedangkan untuk teksturnya sendiri dapat dibantu dengan menggunakan laser fraksional, nano fraksional, tindakan derma roller ataupun PRP yang ditambahkan serum growth factor untuk membangunkan atau merangsang kembali tumbuhnya kolagen-kolagen yang baru. Dan selanjutnya yang pasti kita tetap harus menggunakan krim-krim yang mengandung pelembab seperti kolagen, hyaluronic acid setiap harinya. Ini akan membantu penyembuhan daripada stretch mark akan lebih maksimal. Jadi stretch mark bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan karena semua ada solusinya dan bisa diminimalisasi dengan melakukan pencegahan lebih awal, melakukan treatment lebih awal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di jurnal tips dan Q&A Dokter Ika berikutnya.